Alhamdulillah, Alhamdulillahi jalla wa ala alladzi la haula wa la quwwata illa bihi wa huwa 'alal 'arsy istawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts limakarimil akhlaqi mutammimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-mu'takifun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Abu Bakar As-Segaf Universitas Islam Sultan Agung yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, serta dengan menghiasi kehidupan kita dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad serta akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan ketakwaan itulah yang dapat kita jadikan sebagai kunci bagi kesuksesan kita baik di dunia maupun di akhirat. Serta dengan mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya dapat menjadikan kita sebagai seorang manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Keimanan dan ketakwaan kita sebagai umat Islam, sebagai masyarakat muslim Indonesia seharusnya mampu menjadikan kita, menguatkan kita untuk dapat menjaga keutuhan bangsa, dapat menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam waktu dekat, tepatnya pada tahun 2024, masyarakat Indonesia akan kembali menggelar hajatan 5 tahunan, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Hajatan berupa pemilihan presiden 5 tahunan ini ternyata gegap gempitanya, rangkaian acaranya sudah mulai kita rasakan sejak tahun ini, yakni tahun 2023. Terlebih lagi setelah calon presiden yang akan dipilih jelas siapa-siapanya. Mulailah kemudian sebagian oknum dari bangsa Indonesia berusaha untuk menggunakan segala cara dengan tujuan memecah belah persatuan masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan cara menjelek-jelekan, menebar kebencian, propaganda, menyebarkan berita palsu atau hoax dan lain sebagainya. Hajat 5 tahunan berupa pemilihan presiden sewajarnya merupakan hajatan besar yang bersifat formal untuk memilih pemimpin negara. Dan seharusnya sebagai masyarakat Indonesia kita ikut serta dalam hajatan itu sebagai
rakyat dan menganggapnya sebagai sebuah hajatan yang biasa terjadi dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Ini artinya jangan sampai hajatan yang biasa kita lalui itu kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah kita sebagai bangsa. Hanya karena berbeda pilihan, hanya karena berbeda idola. Persatuan bangsa Indonesia ini terlalu mahal untuk dikorbankan hanya karena hajatan 5 tahunan dan perbedaan pilihan dalam pemilu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam torehan sejarah peradaban Islam terdapat kisah menarik mengenai prestasi baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya ketika mempersatukan umat. Di Yasrib terdapat 2 suku besar, yakni suku Aus dan suku Khazraj. 2 suku ternama itu merupakan termasuk penduduk yang telah lama tinggal di kota Yasrib atau kota Madinah. Kedua suku tersebut merupakan bagian dari orang-orang Arab asli Madinah yang leluhurnya berasal dari Yaman. Keduanya memiliki masa lalu kelam, masa lalu yang menyedihkan, yakni perseteruan tanpa berkesudahan. Dalam tafsir Al-Maraghi bahkan disebutkan bahwa perseteruan itu telah berlangsung selama 120 tahun lamanya. Permusuhan antara kedua suku itu salah satunya dipicu oleh politik pecah belah yang digunakan oleh kaum Yahudi agar masyarakat Yasrib tidak bersatu. Puncak perseteruan terjadi ketika meledaknya perang Buas, perang yang durasinya sangat lama hingga 5 tahun sampai menewaskan banyak di antara pemimpin-pemimpin kaum Aus dan kaum Khazraj. Hingga pada akhirnya kedua suku tersebut memutuskan untuk melakukan gencatan senjata dan mengangkat pemimpin yang dapat menjaga perdamaian di antara mereka, hingga kemudian mereka masuk dalam agama Islam dan dipersatukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Meski sudah berada dalam naungan Islam, meskipun sudah dipersatukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai satu kesatuan di bawah naungan Panji Islam, di bawah naungan negara yang ada di kota Madinah, namun pada suatu ketika percikan api perseteruan kembali didengungkan oleh seorang provokator dari kalangan kafir yang bernama Syas bin Qais, yaitu dari kalangan Yahudi. Ia mengumandangkan syair-syair yang dulu dikumandangkan untuk menyemangati pasukan dalam perang Buas. Syair-syair yang dikumandangkan oleh Syas bin Qais ini berhasil membangkitkan amarah para sahabat Ansor dari kalangan suku Aus dan Khazraj, hingga sebagian dari mereka bangkit dan hendak berperang satu sama lain. Dalam tafsir Al-Kasyaf disebutkan ketika berita tersebut sampai pada Rasulullah SAW, kemudian beliau menghampiri para sahabat Ansar dari kalangan suku Aus dan suku Khazraj yang hendak berperang tadi. Kemudian beliau berkata, atad'unal jahiliyata wa ana baini adhurikum ba'da id akramakumullahu bil Islam wa qatta'a bihi ankum amral jahiliyah wa allafa bainakum. Apakah kalian mengajak kembali pada tradisi jahiliyah sementara aku ada di antara kalian? Setelah Allah memuliakan kalian dengan agama Islam dan menghentikan perkara jahiliyah agar jauh dari kalian serta mempersatukan kalian.
Setelah baginda Rasulullah mengatakan semacam itu, kemudian mereka sadar yang sedianya hendak saling mengangkat senjata untuk berperang, mereka sadar bahwa itu adalah bagian dari tipu daya setan dan tipu daya dari musuh-musuh mereka. Kemudian mereka meletakkan senjata dan mereka menangis untuk kemudian mereka kembali dipersatukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini yang kemudian menjadi asbabun nuzul turunnya rangkaian ayat dalam surah Ali Imran ayat 100 sampai 103. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila shiratim mustaqim. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah telah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di antara kamu. Barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selalu akan ada gesekan dalam hubungan antar umat manusia. Gesekan yang menimbulkan permusuhan, pertengkaran hingga perpecahan antara kita, antara sesama saudara kita, baik yang seiman maupun dengan yang tidak seiman. Selain itu akan selalu ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang demi kepentingannya kembali memanfaatkan situasi agar terjadi perpecahan, permusuhan, bahkan peperangan antar sesama masyarakat Indonesia. Dalam momentum menghadapi hajatan besar bangsa Indonesia pada tahun 2024 nanti, yang rangkaiannya sudah dimulai pada tahun ini, kita sebagai bangsa Indonesia harus benar-benar hati-hati dalam menjaga diri dan menjaga kesatuan serta persatuan bangsa Indonesia. Dengan mengingat peristiwa antara suku Aus dan suku Khazraj, setidaknya persatuan dan kesatuan umat Islam, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia jangan sampai rusak hanya karena perbedaan pilihan dalam pemilihan presiden. Dan seharusnya persatuan itu terus dapat terajut dan terjalin dengan baik, sebagaimana persatuan dan persaudaraan para sahabat Nabi dari kalangan Ansor dan Muhajirin di bawah naungan Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, perseteruan yang mungkin pernah terjadi di antara kita dengan tetangga kita atau dengan saudara kita, dengan rekan kerja kita, mungkin salah satunya karena pemilihan presiden atau yang lain. Tentunya perseteruan itu tidak lebih parah dari permusuhan jangka panjang yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj pada masa jahiliyah.
Masa perseteruan dan permusuhan akibat gesekan antar sesama rakyat Indonesia yang mungkin pernah terjadi juga tidak lebih panjang dari masa persatuan kita sebagai bangsa yang merdeka, yang berdaulat, bangsa dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah, menjaga persatuan antar masyarakat Indonesia harusnya lebih mudah kita lakukan dengan modal sejarah, dengan modal kedewasaan, serta yang paling penting adalah dengan modal ajaran agama Islam yang sama-sama kita yakini kebenarannya. Semoga Allah senantiasa menjaga keutuhan bangsa Indonesia, dan semoga Allah menjauhkan bangsa Indonesia dari segala macam perpecahan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim.